Tiga, paham dia cara wudhu, paham dia sholat jenazah, paham fikih. Yang keempat, ngerti dia sejarah Islam, kapan Islam ini hebat, kapan Islam ini jatuh, kapan Islam ini mundur. Belajar sejarah Islam. Yang kelima, kunci dari segalanya bahasa Arab. Ini berdoa pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Tahu kok apa artinya? Entah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris. Pernah orang sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada? Allah the greatest. Inna salati my prayer, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you oh my God. Mana ada? Saya bukan anti bahasa Inggris. Yang mudah belajar bahasa Inggris, lanjutkan, silakan. Saya Pak Ustadz tak bisa bahasa Inggris ini. Kenapa tak bisa? Itulah saya heran. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai sekarang kalau naik pesawat yang bisa saya tangkap 3 aja. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Kau pergi ke Jawa, di Jawa ada namanya Kampung Inggris, Kediri. Pergi ke sana, Kampung Inggris. Insya Allah, kawan saya pergi ke sana, Kampung Inggris, 6 bulan, balik lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Jadi bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya oke. Ketika kita coba, how are you fine? I'm fine. How about you? Kata dia. Begitu ditanya, sudah berapa lama? Wis berang-berang dino orang terkokok. Ternyata dapat bonus. Inilah bahasa hebat. Tapi bahasa Arab kau mesti tahu. Karena sampai sekarang kau sholat pakai bahasa Arab. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka keyakinan akan kuat di dalam sholat yang benar. Datang dukun momen tidak, say no to dukun. Katakan tidak. Ini anak muda mau nikah, tapi setiap mau nikah tak jadi. Mau nikah tak jadi. Akhirnya datang ke dukun. Apa kata dukun? Nampaknya auramu belum bangkit lagi. Jadi gimana cara membangkitkannya, Mbah? Cari bunga 7 rupa. Sudah dapat 6, Mbah. 1 lagi belum. Itu ada bunga listrik tuh. Ya. Mungkin saya sudah dapat bunganya, diapain, Mbah? Kau blender lah. Habis itu kau minum. Setelah itu nanti akan bangkit aura sehingga perempuan akan datang. Mudah kau minum. Begitu diminum, langsunglah merah muka. Segala bunga diminum. Apa kau merah muka? Periksa dokter. Apa kata dokter? Kelainan pada kulit. Masih percaya sama yang begitu-begituan. Yang laki-laki suka sama perempuan, tapi perempuan menolak. Hai, godain kita dong. Apa kata si perempuan? Cuy, kamu mau nikah sama aku? Kau anak siapa? Cinta ditolak. Akhirnya diambillah air ludah si perempuan tadi, lalu dibawakan ke dukun. Apa nih kata dukun? Masa dukun nggak tahu? Oh iya, air ludah. Kita di mantra-mantranya. Wah, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Putar kiri, putar kanan, tetap juga nampak wajah dia. Akhirnya pas pagi mau makan soto, nampak wajah laki-laki itu di soto muncul. Rupanya kau sudah kena santet. Maka kau bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup. Muncul juga lagi. Baca ayatnya. Qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang yang suka naffatsat, meniup-niup
fil uqad, pada simpul tali. Diambilnya rambut, diambilnya kuku, diletakkannya di tali, ditiupnya. Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, sapukan kepala, sapukan ke badan. Bismika Allahumma ahya. Maaf, tidur. Jangan dibaca sekarang. Ini masih lama ceramah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang pertama, Ustaz ceramah ini sampai jam berapa? Pokoknya selesai yang 5 ini, selesai. Saya janji tadi 5. Tugas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga diri. Diri ini harus dijaga, karena diri inilah yang beragama. Diri ini harus dijaga. Nafs, diri manusia dijaga. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, terjagalah diri. Tidak boleh pakai khamar, tidak boleh minum kamput tua, bir, mix, kasbek, vodka, green zen, macam-macam. Orang kalau sudah stres, depresi, mencari tempat hiburan. Makin besar kota, makin metropolitan, makin cepat mencari tempat hiburan. Pertama dinyanyikan lagu dangdut di karaoke, yang racun kucing garong, tak juga hilang. Habis itu nyanyi dangdut yang agak keluar negeri sedikit, kabi gam, kuc kotahi, tak juga hilang. Akhirnya datang kawan bawa pil, mau kau makan? Ini bodrek apa? Masa udah masuk kafe masih pakai bodrek? Ini apa? Pil rohypnol. Apa itu? Anjing gila. Anjing gila yang kena rabies, yang diikat pakai rantai, yang menggunggung tak tentu arah, yang air liurnya mengalir, atau dikasih pil ini, tenang. Dimakanlah pil itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah makan pil ini, tenang aja bawa. Maka ibu-ibu kalau ada suaminya mau mengamuk saja, masukkanlah pil itu dalam. Besok pagi begini, alhamdulillah Pak Ustaz, anjing gila itu sudah tenang aja. Anak-anak rusak dirinya, rusak otaknya. Dengan apa? Dulu kita beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem kertas. Sekarang dibeli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup. Oh gitu dihirup, naik aromanya ke atas. Oh mulailah putus kabel-kabel itu. Wah bergoyang lah dia. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Pak, saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah. Putus sudah di kepala. Maka tugas kedatangan Nabi Muhammad yang kedua, ini langsa nih Pak Ustaz. Yang pertama menjaga akidah, yang kedua menjaga diri jangan sampai rusak dengan apa? Narkoba. Dari mulai lem, tak ada lem bensin pun tak ada. Beli kopi dituang minyak spiritus. Dulu minyak spiritus untuk lampu strongken sebelum PLN masuk. Itu dituangnya ke dalam, diminum, bukan mabuk, mati. Di dunia tak senang, di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Inilah mabuk yang paling tak cantik. Mau mencari paret aja bawahnya, kepanasan. Masuk dalam, mati. Pakai setelah mabuk pakai motor. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini syariat Islam nih? Untuk apa syariat Islam? Gubernur Papua itu muslim apa non muslim? Non muslim, tidak syariat Islam. Tapi gubernur Papua memberlakukan larangan jualan miras di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang sudah minum, rusak otaknya, rusak dirinya. Besar betul lalat hilang sana.
besar itu. Mana-mana ceramah biasanya tak selama ini. Luar biasa. Kalau hujan aja begini, apa nih kalau tak hujan? Allahu Akbar. Kenapa orang datang pengajian? Karena otaknya masih sehat. Dijaga Allah Ta'ala kepalanya, maka diharamkan khamar, diharamkan arak, diharamkan tua, diharamkan berbagai macam yang merusak kepala. Alhamdulillah negara kita pun menangkap itu, dan kemudian dibawalah traktor untuk menabrak botol-botol berserak, ditabrak oleh traktor itu. Hancur. Bagi yang peminum menengok itu menetes air dulu. Oh, sayangnya. Tapi bagi orang yang beriman, alhamdulillah, karena dengan itu terjagalah. Anak-anak gadis masih terhormat, masih terjaga. Tiba-tiba rusak. Kenapa? Dikasih minum, minumannya halal, tapi ternyata di bawah kalengnya sudah disuntik, dimasukkan zat penenang. Begitu dia minum, dia pun fly, dia pun maaf cakap. Tak sanggup saya menyebutkan katanya, tak layak. Ini anak-anak kita, ini keponakan kita, ini cucu-cucu kita dirusak. Maka syariat Islam datang untuk menjaga, jangan sampai mabuk, jangan sampai kena inek, jangan sampai kena sabu-sabu. Ikan sapu-sapu tak apa-apa. Sabu-sabu kalau sudah kena, nauzubillah, bong ngisap. Setelah itu kena fly dia, masuk ke dalam diskotik, masuk ke dalam pub, masuk ke dalam night club. Sebelum dia pakai itu masih senang dia bersih, panas ya sebelum pakai. Setelah pakai kipasnya diam, kepala dia bukan. Pagi-pagi istri mau masak telur mata sapi untuk anak sekolah. Loh, kok nggak masak-masak nih? Tengok tabung gas sudah dijual lagi. Itu sabu-sabu kesana. Betul apa tidak? Banyak yang ngaku kan? Berapa banyak ibu-ibu menghadapi suami? Kadang saya kasihan dengan ibu-ibu. Ustaz Somad, bisa kita ketemu? Bisa. Di mana? Di rumah makan mana? Jangan ketemu di rumah makan, kita ketemu di masjid. Kenapa Ustaz tak mau ketemu di rumah makan? Saya tak mau ada terjadi fitnah. Padahal maksudnya takut saya yang bayar. Kita ketemu di masjid. Boleh berdua Pak Ustaz? Jangan, bawa mahram. Kita mesti 3 orang. Tapi katanya kalau laki-laki perempuan berdua, nanti yang ketiga setan. Terserah mau setan mau hantu. Yang penting jangan sampai berdua. Iyalah. Mau tanya masalah apa? Tuh mobil kecurian. Mau tanya masalah apa? Ini Pak Ustadz, suami saya pakai narkoba. Dia pakainya sekarang apa dari dulu? Dari dulu Pak Ustadz, sejak pacaran dah pakai. Kenapa kau mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, saya pun tak baik. Dulu dia iblis, saya setan. Tapi sekarang setelah mendengar pengajian Pak Ustadz, saya merasa risau. Saya mau tobat. Oh, jadi kamu sering dengar pengajian saya? Iya. Kenapa tak pernah nampak saya? Saya streaming aja Pak Ustadz. Maklum, jamaah alam goib. Oleh sebab itu maka tak ada guna kalau tidak dijaga dengan baik. Maka kalian yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang istiqomah yang malam ini datang menghadiri tabligh akbar, kalau ada laki-laki yang mau meminang kalian, maka pertanyaan pertama mesti dibuatkan 100 soal fit and proper test. Pertanyaan pertama, apakah Anda pecandu narkoba? Mana dia mengaku Pak Ustaz? Panggillah Pak Polisi. Pak Polisi ada dokter di sana. Mereka akan cek urin. Apa cek urin itu Pak Ustaz? Air kencing. Nanti dites urin. So gitu diperiksa negatif. Oh, kenapa? Ada yang negatif? Begitu diperiksa negatif. Disitulah orang bersyukur, alhamdulillah saya negatif Pak Ustaz. Padahal selama ini maunya positif. Tapi dalam tes urin tak ada orang mau positif. Mau? Pas diperiksa, gimana keadaannya? Positif. Tangkap. Maka diperiksa tes urinnya. Gimana ini urin calon menantu saya nih Pak Polisi? BNN, Badan Narkotika Nasional. Calon menantu bapak itu positif. Positif narkoba? Enggak, positif makan jengkol tadi malam. Tahu minta ampun, hampir aku pingsan. Tak apa-apa punya menantu suka makan jengkol. Nanti kan dicucinya mulutnya hilang. Mana pula hilang Pak Ustaz? Gimana cara menghilangkan bau jengkol? Makan petai.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatkanlah fit and proper test. Kalau tidak, rusak anak-anak kita yang sudah baik, yang sudah sopan, yang sudah santun. Maka syariat Islam datang menjaga supaya jangan sampai otak ini sehat, yang sehat menjadi rusak, menjadi sakit. Yang ketiga, saya sudah ceramah tadi dimulai 8:30, sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit, berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang kita bahas baru 2, berarti masih ada 3 lagi. Bapak Ibu sanggup tegak? Saya tak sanggup. Enggak, saya insyaallah sanggup. Jangan diangkat kursi takut. Insyaallah sanggup. Doa-doakan yang sanggup ya. Insyaallah sanggup. Yang ketiga, Islam ini datang menjaga hifzul mal, menjaga mal. Apa itu mal? Harta. Orang kita menyebutnya, orang Arab mal, orang Barat menyebutnya mall. Mal miring, mal miring. Kenapa harta disebut miring? Karena hati miring ke harta. Ada masjid, ada harta. Kemana hati miring? Ke harta. Maka orang pun sibuk mengurus harta. Islam bukan agama yang mengharamkan harta. Silakan. Ini tablik akbar bisa besar begini karena ada harta, karena ada lampu, lampu harta, karena ada mikrofon, mikrofon harta. Maka silakan punya harta yang banyak. Nabi Muhammad itu kan ngajarkan miskin, Pak Ustaz. Oh, itu menyala pula TV besar. Semuanya besar di sini. TV-nya besar. Oh, baleho saya baru nampak, rupanya besar macam. Besar luar biasa, sampai lubang hidung pun macam terowongan minyak. Saking besarnya. Kenapa bisa punya TV besar, mikrofon dengan suara besar, tiang besar, baleho besar? Karena di sini duitnya besar, banyak harta. Di bawahnya ada gas, di bawahnya ada minyak, di atasnya tanam-tanaman, ada kelapa sawit, ada karet, harta yang banyak. Saya tidak senang kalau ada jamaah setelah pengajian bawanya mau mati. Gimana ruko bapak yang di sana? Udah tak kurus lagi Pak Ustaz, aku mau mati. Gimana kebun sawit bapak yang di sana? Udah kuserahkan sama orang Pak Ustaz, aku bawaan kuda, aku mau mati dia sekarang. Ini tak betul. Saya mau setelah pengajian makin semangat. Tahun akan datang saya datang kemari ke Langsa, berjumpa dengan bapak. Gimana kebun sawit bapak? Setelah kita setahun berpisah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tanam. Berapa hektar? Ya tak banyak lah Pak Ustaz, sejauh mata umum. Mantap. Maka harta. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Siapa yang bisa bangun pesantren? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Maka Islam datang menjaga harta, diharamkan maling pencuri. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Di mana potongnya? Pergelangan. Itu dipancung. Kalau narkoba yang merusak otak tadi, itu bukan dipotong tangannya, langsung lehernya dipotong. Bedanya sama motong ayam, kalau ayam dipotong dari depan. Kalau orang, saya mau beli kartu di Jeddah, karena kartu Maroko tak laku di Jeddah. Saya pun pergilah cari kartu. Nampak masjid Kisos, banyak orang kumpul, ada ambulan, ada mobil pemadam. Ini biasanya ada pemotongan ini. Saya pun habis beli nomor, nengok motor. Apa pemotongan? Al-Gojo pun datang pakai kacamata hitam, pakai sorban merah. Orangnya duduk macam duduk tasyahud awal. Ini datang dari Nigeria, sudah membawa narkoba, ditangkap di airport Jeddah, maka akan dipancung. Duduk seperti tasyahud awal, kerah baju diturunkan ke belakang, lalu kepala tunduk, dipancunglah kepala. Bunyinya macam batu yang dilaga. Putus kepala menggelinding, muncrat darahnya macam air keluar dari keran. Berserak, datang mobil pemadam.
Saya sangka pemadam itu ada kebakaran, rupanya nyemprot darah yang tumpah. Selesai. Saya sudah mau pulang, jangan pulang dulu. Ada satu lagi. Oh, mantap juga. Berikut ini dari Pakistan membawa narkoba tertangkap. Wah, bawa, dudukkan. Dipancung lagi kepalanya satu lagi. Putus. Untung sekali putus. Kalau sempat saya sikit-sikit saya buat. Putus. Langsung menggelinding kepalanya, muncrat darahnya. Yang ketiga, Saudi Arabia, kesalahan membunuh. Begitu didudukkan, jatuh. Begitu didudukkan, jatuh. Entah dia pura-pura, wallahualam. Tiba-tiba batal dipancung. Bukan karena jatuh, karena keluarga memaafkan. Alhamdulillah, berteriak semua, Allahu Akbar, Allah. Dengan demikian membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Andai kita lah yang mengalami macam itu, alhamdulillah keluarganya memaafkan. Alhamdulillah, bayar berapa? 3,5. Tak jadilah, pancung aja lah. Masya Allah. Begitulah hukum itu untuk menjaga. Maka pecandu narkoba itu, pengedar, tak ada hukuman yang layak selain pancung kepalanya. Selesai acara pemancingan, saya pun naik taksi mau pergi ke hotel. Begitu di dalam taksi, supir taksinya bertanya, Min Qisas, dari mana? Dari Masjid Qisas. Saya bilang, kamu berani nengok? Iya, saya bilang, saya sudah 10 tahun di sini nggak berani nengok. Casing dia mengerikan, tapi hatinya lembut sekali. Saya berani nengok. Saya tengok mata saya kepala, nengok darah tumpah. 2 hari saya tak makan sudah itu. Lemas badan saya. Ternyata efeknya luar biasa. Maka pecandu, pengedar, perusak umat ini memang harus dipancung. Hanya saja Cina tidak pakai pancung. Cina pecandu, pengedar ditembak langsung. Di dunia ini cara menghabisi nyawa ada 3. Yang pertama tembak. Indonesia pakai tembak. Yang kedua gantung. Irak pakai gantung. Saddam Hussein mereka gantung. Yang ketiga pancung. Hukum Islam pancung. Dan ternyata menurut ilmu kematian, di antara yang 3 ini, yang pancung inilah yang sakitnya lebih minim. Karena kalau digantung, kalau ditembak menembus peluru sampai ke jantung. Tapi kalau dipancung, tengkuknya dulu. Tapi itu baru agak-agak. Untuk jelasnya sakit tak sakit belum bisa dibuktikan. Karena semua yang mati belum pernah hidup cerita. Rasanya. Begitulah intinya, hukum itu memberikan efek jerah. Kalau tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Membuat sipir pekerja berapa, tukang masaknya berapa, mengontrol penjaranya berapa. Dia pula membuat lagi pengedaran dari dalam penjara. Kerja saja. Memang cocoknya dipancung aja lah. Memberikan efek jerah. Maka dalam kasus yang ketiga, Islam datang menjaga harta. Dan kita bangga, ekonomi Islam bangkit dengan dirobahnya konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Seluruh Indonesia yang berhasil merubah ke bank syariah 2. Yang pertama Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua Nusa Tenggara Barat, gubernurnya Taman Al-Azhar, doktor namanya Tuan Guru Bajang, TGB, hafiz Al-Quran 30 juz, tamat dari Al-Azhar. Bisa dia menyelamatkan sehingga orang bersih dari bank konvensional. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka beralihlah ke bank syariah. Allahu Akbar. Bangga juga. Utama PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Haji Abdul Somad LCA. Saya ucapkan terima kasih. Karena yang mengucapkannya Bank Aceh Syariah. Seandainya yang mengucapkannya tadi bank konvensional, mengucapkan selamat datang, tidaklah ya. Kenapa kita takut anak-anak kita makan riba? Itu anak-anak yang tulus, yang kepalanya pakai plastik, takut kena hujan besok.
Tuh anak-anakku yang pakai jilbab, ibu anaknya ditutup takut demam, tapi insya Allah kita doakan sehat semuanya insya Allah. Andai flu sedikit biasa, tak kena hujan pun flu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung udah flu. Tapi kalau dia sudah baik, kadang kasihan kita nengok anak sebelum pergi sekolah dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Jangan kasih anak menantu kita makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, setiap bunga bank yang saya dapatkan itu tak pernah saya bawa pulang ke rumah. Selalunya saya ambil, saya serahkan ke anak yatim, fakir, miskin, panti jompo. Berapa? Ya 5.000 perak. Patutlah tak bawa pulang. Kalau 500.000, saya istiqoroh dulu Pak Ustadz. Kalau 5 juta, nampaknya ulama tak sepakat dalam masalah. Ada khilafiyah antara Hanafi, Maliki, Syafi'i. Betapa banyak alasanmu untuk mencari dalil supaya kau makan haram. Maka yang ketiga, dijaga harta supaya apa? Dijaga harta supaya jangan makan haram. Biar saya jangan. Tak apa, ini memang serius. Tak apa. Anda ini basah. Saya besok pagi. Malam Allah Akbar, malam ini selesai acara kami langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu besok pagi ke Padang. Jadi besok Ustaz ceramah masih ada baju di koper. Peci masih ada. Cuma tidaklah seganteng ini. Sampai mana cerita itu? Yang pertama menjaga akidah, betul? Yang kedua menjaga jiwa, otak tetap waras, betul? Yang ketiga menjaga harta, jangan sampai makan haram. Dibawa nasi dari kantor sampai ke rumah dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang dimakan haram, berubah sepiring bakso. Mana ada orang makan bakso di piring? Oke, semangkok bakso. Berubah menjadi darah masuk ke jantung, dari jantung darah menyemprot naik ke otak isinya haram. Nasiyatin kalibatin khoti'ah. Otak kotor. Kenapa otak dikotor? Gara-gara dikasih makan haram. Dia memang makan ayam itu tidak haram, tapi dibeli dengan uang haram. Maka jaga harta kita, jangan sampai makan haram. Dibawa duit haram. Dulu namanya cuma uang tunjangan, sekarang bertambah uang tunjang, uang sipak, uang siput. Capnya cap gayung, cedok sana cedok. Capnya cap tupai, lompat sana lompat. Dibawalah duit haram tadi ke Makkah. Lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Oh, bukan main kerasnya. Ada pula yang lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Oh, nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijat. Berdoa di Multazam, berdoa di Hijr Ismail. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Maka jaga. Syariat Islam datang bukan untuk mengekang, membelenggu. Syariat Islam untuk menjaga harta kita. Jangan sampai makan haram. Allah Pak Ustadz, jangankan yang halal, yang haram pun payah. Ini otak-otak setan. Oleh sebab itu mesti dibersihkan dari mindset. Main otak, setan. Mindset otak setan. Gara-gara apa muncul cakap seperti ini?
gara-gara makan haram. Insya Allah yang pernah makan haram kena hujan malam ini bersih semuanya. Paling tidak ketombenya bersih. Yang keempat, apa yang dijaga oleh Islam? Yang keempat adalah hifzul arad, menjaga kehormatan. Kehormatan dijaga. Makanya dalam Islam tak boleh mencaci maki, tak boleh menuduh orang, hei kafir. Boleh. Kalau kau katakan kepada saudaramu, hei kafir, ternyata dia tak kafir, kaulah yang kafir. Hati-hati. Jangan kau katakan, hei kafir. Itu terlalu keras. Jadi gimana? Hei kafir. Tak boleh juga. Ini sesama saudara enak aja nuduh. Hei pelaku bid'ah, hei pelaku bid'ah. Itu orang yang baca Yasin itu pelaku bid'ah. La ilaha illallah. Orang baca Yasin kok pelaku bid'ah? Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kok bid'ah? Baca Quran ya baik. Kenapa mesti dibaca malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu hadis palsu. Dibuat mereka di internet. Abdul Somad menyampaikan hadis palsu. Ente ustaz palsu. Bacalah tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Al-Qur'anil Azim. Jelas-jelas di situ tertulis. Apa tulisannya situ? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah. Besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau mau fitnah, fitnah lah yang agak sopan sikit. Ini mau fitnah Ustaz Somad yang namanya ada dalam Quran. Namanya dia tak nama ahlul bid'ah. Qul huwallahu ahad. Jangan mudah membid'ahkan orang. Baca Al-Quran baik. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dijaga kehormatan. Kenapa perempuan-perempuan di Aceh disuruh pakai jilbab? Saya baca koran. Saya dari Riau. Ustaz tadi belum kenalan. Saya dari Riau. Lalu kemudian kami baca koran. Rupanya ada turis dari Jerman mandi di pantai Aceh. Pakai baju dia lah, baju bule. Perempuan bule, laki-laki paklin. Mandi dia, begitu dia mandi, datang WH. Wilayatul Hisbah membawa kain sarung. Boleh, paklin sini, pakai. Di sini tak boleh. Kenapa? Karena tugas kedatangan Muhammad SAW yang keempat menjaga kehormatan. Kira-kira ibu pergi ke pasar mau beli buah yang terbungkus atau yang terbuka? Terbungkus. Kalau bapak-bapak mau beli bolu makanan kue, mau yang terbungkus atau yang sudah diinggap dilalat? Terbungkus. Kalau mau menikah, yang pakai jilbab panjang atau pakai you can see? Jilbab panjang. Banyak yang ragu nampaknya. Maka perempuan itu dibungkus, tujuannya supaya terjaga terhormat. Sekarang ada pula penghargaan. Siapa yang membuka baju, maka diberikan penghargaan. Kalau buka baju dikasih penghargaan, maka yang paling layak mendapatkan penghargaan adalah monyet. Karena monyet lah yang paling berani buka baju. Oleh sebab itu maka anak-anak kita suruh pakai jilbab. Anak kecil tuh paling umur yang jilbab merah paling 5-7 tahun. Yang udah besar jangan GR. Anak kecil pakai jilbab. Di mana? Di Langsa Aceh. Supaya apa? Dari kecil terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah besar baru suruh pakai jilbab. Ada aja alasannya. Kau kenapa tak pakai jilbab? Panas. Kenapa kau tak pakai jilbab? Ketombe. Kenapa kau tak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya berjilbab. Gimana? Kalau begitu alasannya, yang penting hatinya berjilbab. Nanti datang orang gila telanjang. Kau kenapa tak pakai kolor? Yang penting hatinya berkolor. Yang belum pakai jilbab, pakai jilbab. Allahu Akbar. Allah. Yang sudah pakai jilbab, jangan buka jilbab.
nanti tersinggung. Ya ceramah. Nanti tersinggung. Akhirnya video somad dipotong, viralkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bangga kita. Kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, maka carilah perempuan yang jilbabnya panjang. Kalau dia pakai cadar, Pak Ustadz, datanglah ke rumahnya. Ada bapaknya, ada ibunya. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau melihat wajah yang ada di balik cadar itu. Karena kulihat dari tatap matanya menampilkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Akhirnya dibukanya lah.